Judul, Guru yang Keras Melahirkan Pemimpin Besar. Hadirin yang dirahmati Allah. Hari ini saya ingin menceritakan kisah seorang anak yang kelak menjadi pemimpin besar dalam sejarah Islam, yaitu Mehmed II yang kita kenal dengan nama Muhammad Al-Fatih, penakluk Konstantinopel. Namun siapa sangka ketika kecil beliau bukan anak yang langsung hebat. Bahkan dalam sebagian kisah pendidikan disebutkan bahwa beliau pernah dipukul oleh gurunya karena tidak mau belajar. Hadirin yang dimuliakan Allah, Muhammad Al-Fatih adalah anak dari Sultan Murad II karena ia seorang pangeran. Kadang ia merasa dirinya berbeda dari anak-anak lain. Ketika belajar, kadang ia tidak serius. Kadang ia merasa, aku ini anak sultan. Melihat hal ini, Sultan Murad IX kedua memanggil seorang ulama besar untuk mendidiknya, yaitu Mala G. Rani. Sultan berkata kepada gurunya, didiklah anakku ini dengan keras. Jika perlu, jangan engkau takut kepadanya hanya karena ia anak sultan. Suatu hari, Muhammad kecil tidak mau belajar Al-Quran dengan serius. Maka gurunya menegurnya dengan keras, bahkan memukulnya sebagai bentuk disiplin. Muhammad kecil kaget, lalu berkata, apakah engkau tahu siapa aku? Aku adalah anak sultan. Benar, engkau anak sultan, tetapi di hadapanku, engkau adalah seorang murid yang harus belajar. Hadirin sekalian, kemudian gurunya mengatakan sesuatu yang sangat penting. Ia berkata, wahai Muhammad, Rasulullah pernah bersabda bahwa suatu hari Konstantinopel akan ditaklukkan. Sebaik-baik pemimpin adalah pemimpinnya, dan sebaik-baik pasukan adalah pasukannya. Hadis ini berasal dari Nabi kita Muhammad. Lalu gurunya berkata lagi, siapa tahu engkaulah pemimpin yang dimaksud dalam hadis itu. Maka engkau harus menjadi orang yang berilmu, kuat, dan berakhlak. Hadirin yang dirahmati Allah, kata-kata itu mengubah hidup Muhammad kecil. Sejak saat itu, ia menjadi anak yang sangat rajin belajar. Ia menghafal Al-Quran. Ia belajar tafsir, hadis, dan fiqh. Ia belajar strategi perang. Bahkan, ia menguasai beberapa bahasa. Dan bertahun-tahun kemudian, pada usia 21 tahun, Muhammad Al-Fatih berhasil menaklukkan Konstantinopel pada tahun ke-1453. Sebuah kota yang selama 800 tahun tidak pernah bisa ditaklukkan. Akhirnya jatuh ke tangan seorang pemuda muslim. Subhanallah. Hadirin sekalian, dari kisah ini, ada pelajaran besar bagi kita, terutama bagi para orang tua dan guru. Pelajaran pertama, anak hebat lahir dari pendidikan yang serius. Kadang anak tidak suka dinasihati, kadang anak tidak suka diingatkan. Tetapi, jika guru dan orang tua sabar mendidik, dari anak itu bisa lahir pemimpin besar. Pelajaran kedua, seorang guru harus berani mendidik dengan tegas. Kalau semua dituruti, semua dimanja, maka anak tidak akan kuat menghadapi kehidupan. Pelajaran ketiga, tanamkan cita-cita besar kepada anak. Lihatlah bagaimana gurunya berkata, siapa tahu engkaulah pemimpin yang dimaksud dalam hadis itu.